Jadi kontrak perkuliahan yang ada di Fiklas itu bisa dibaca, bisa dilihat apa saja muatannya, yang memuat tentang deskripsi mata kuliah, kemudian ini antara lain ya, kemudian apa namanya, tata cara melaksanakan perkuliahan, termasuk pokok-pokok bahasan yang ada di dalam atau di sepanjang satu semester ini. Kemudian tertib perkuliahan. Nah, tertib perkuliahannya itu karena kita perkuliahannya dilakukan secara online, maka tertibnya ialah tertib online. Ya, yaitu apabila pertemuan itu dilaksanakan via Zoom seperti ini, maka Anda diwajibkan untuk hadir di ruang Zoom sebagaimana Anda layaknya hadir di kelas, ya. Nah, untuk hadir saya tidak mengizinkan Anda berada di kendaraan atau berada di tempat-tempat yang bukan tempat yang baik gitu ya. Di pasar, sambil jalan, sambil belanja, atau bahkan di mobil, atau mungkin sambil jalan-jalan di pantai atau di kapal. Nah, itu saya tidak bisa menerima kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kalau yang mau kuliah, ya siap kuliah di tempat yang baik. Kecuali dalam kondisi-kondisi kepepet banget. Misalnya sedang dalam perjalanan yang harus tidak bisa tidak gitu ya, naik kapal atau apa ya, sepanjang itu kondisinya tidak berisik, kondisinya tidak hilir mudik orang dan lain-lain, tapi itu insidental sifatnya, ya, insidental sifatnya. Kemudian selebihnya kita harus berada dalam posisi di tempat yang baik, duduk yang baik, tidak kular-kilir, tidak bangun duduk, terus layarnya dibuka on cam, tidak ditutup. Nah, ini hanya satu kali ya, saya kasih tahu ya, tidak berkali-kali. Jadi nanti kalau yang tidak on cam ya saya catat saja sepanjang perkuliahan tidak on cam. Saya tidak akan panggil-panggil terus ya. Jadi nanti waktu kita habis untuk memanggil-manggil yang tidak on cam. Jadi on cam, ini Alfiani, Almira itu belum ada tuh ya. Kalau cuma disetel saja bisa-bisa saja disetel saja, tidak usah ini kamu mau tidur, mau makan, mau badminton, mau apa, yang penting sudah disetel tapi kamera tidak dibuka, itu saya anggap Anda tidak hadir ya. Saya anggap Anda tidak hadir. Ya, karena kalau tidak on cam saya tidak tahu apakah Anda sedang apa di sana gitu ya. Jadi kewajiban atau tertib kehadiran itu dibuktikan dengan Anda ada dan Anda buka kamera. Ya, jadi kalau Anda tidak buka kamera meskipun Anda di situ ada ininya, saya tidak anggap Anda mengikuti perkuliahan ini. Ya. Nah, ini saya sepakati dulu, kita sepakati dulu di awal-awal kita perkuliahan ya. Jadi sepanjang saya menjelaskan, nanti saya akan terus menggeser layar, mengecek apakah Anda masih berada di sana, gitu, ya. Jadi saya tidak tahu nanti kalau tiba-tiba Anda sudah setel, ada, terus nanti hilang sampai terakhir saya ngomong sendiri aja, semua layarnya taunya kosong, gitu, ya. Jadi yang layar kosong saya anggap tidak hadir di perkuliahan. Makanya kalau mau meninggalkan layar, izin supaya saya tidak kosongkan. Ya, nanti kalau saya sampai di layar Anda, kemudian Anda tidak ada, saya langsung catat bahwa Anda tidak ada, gitu ya. Ini ada Villa Akram, ini juga belum muncul nih, Villa Akram. Tuh, sudah ada layarnya, tapi orangnya belum muncul. Ya, nanti saya akan geser-geser lagi. Kalau tidak ada lagi, berarti memang orangnya tidak ada. Nah, itulah tertib ya, tertibnya seperti itu. Tertib untuk kehadiran di depan kelas ya, dan itu harus setiap kali diadakan Zoom itu seperti itu peraturannya. Saya tidak mengulang-ulang ya, saya tidak mengulang-ulang dan saya tidak akan memanggil-manggil lagi siapa yang belum on cam. Nah,
Kuliah praktek perancangan kontrak ini ialah di dalam kontrak perkuliahan juga sudah dijelaskan bahwa mata kuliah ini sebetulnya ialah mempraktekkan bagaimana kita membuat kontrak. Ya. Mempraktekkan bagaimana kita membuat kontrak. Oleh karena itu nanti di dalam mata kuliah ini kita akan lebih banyak berhadapan dengan pembuatan kontrak yang benar itu yang bagaimana. Gitu ya. Karena kalau konsep-konsep dasar-dasarnya itu sebetulnya sudah Anda dapat waktu mempelajari hukum perikatan. Ya, waktu mempelajari hukum perikatan itu dasar-dasarnya, konsep-konsepnya, teori-teorinya itu sudah disampaikan pada saat kita mempelajari hukum perikatan. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti diajarkan lagi atau disampaikan lagi, bukan diajarkan kembali ya, tapi disampaikan kembali untuk mengingat sebelum kita sampai kepada praktek membuat kontraknya. Nah, itu secara teori juga akan diulang dulu dalam beberapa pertemuan. Nah, pokok bahasan bisa Anda lihat di dalam kontrak nih, minggu ini apa, minggu ini apa, minggu ini apa gitu. Ya. Itu semua sudah saya siapkan di dalam kontrak perkuliahan, kemudian ada di dalam RPS, kemudian pokok-pokok bahasanya, materinya itu ada di dalam Fiklas per pokok bahasan. Seperti itu ya. Nah, itulah mata kuliah yang akan kita lalui bersama ya, baik saya maupun Anda. Ada saya, ada Anda, ada saya. Ada Anda, nggak ada saya, nggak bisa jalan. Ada saya, nggak ada Anda, ya saya mau ngapain kan gitu. Oleh karena itu kita dua pihak yang setiap kali ada jam perkuliahan itu memang harus ada. Ya. Gitu ya. Maksudnya kalau yang secara fisik seperti ini terlihat itu kalau kita lakukan Zoom. Bisa saja nanti kalau ada tugas-tugas, Zoom tidak kita lakukan, tapi kita mengerjakan tugas-tugas sendiri gitu. Nah, absensi itu tetap berjalan di Fiklas, dimulai dari jam 30 menit dari jam yang seharusnya. Ya, 9.30, 30 menit. Dan nanti kalau sudah close, jangan tanya-tanya lagi. Jangan lupa absensi dulu. Jangan suruh saya buka lagi ya absennya. Karena saya tidak tahu Anda baru masuk apa dari tadi tapi lupa apa gimana. Tapi saya anggap Anda yang nggak masuk aja lah, mau bilang lupa juga saya sudah mengingatkan seperti ini ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, kita lihat sekarang kita langsung masuk ke dalam pokok bahasan satu saja ya, karena kontrak perkuliahannya sudah ada di Fiklas dan itu seharusnya sudah disampaikan di minggu lalu. Dan ini saya sudah sampaikan sepintas lagi. Nanti cara penilaian, kehadiran ini ada nilainya ya. Kehadiran ada nilainya. Ada bobotnya. Jadi perhatikan kehadiran. Lalu aspek-aspek lain yang dinilai ialah tugas. Tugas itu sangat penting dibuat, jangan diabaikan. Karena di tugas itu kita akan mendapat bobot 20%. 20% itu besar. Ya. Kalau 2 kali tugasnya buat 2 kali, jangan 1 kali. Ya, walaupun UTS-nya tinggi, UAS-nya tinggi nilainya, kemudian tugasnya 2 kali hanya dibuat sekali, itu bisa membuat nilai Anda jatuh. Ya. Jadi jangan lengah, jangan abai dengan tugas. Kemudian absensi juga diperhatikan, karena itu juga akan mendapat bobot. Oke, saya masuk ke materi ya. Saya masuk ke materi. Ke 1.
Nah, ini mata kuliah hukum perancangan kontrak. Kita masuk ke pokok bahasan 1. Kita akan bicara soal pengertian dari perancangan kontrak itu sendiri. Ya. Saya rasa kalau perkenalan nggak usah lah ya, karena ini sudah semesternya sudah di atas, sudah pernah lewat hukum perikatan. Saya pikir udah kenal saya ya. Saya nggak tahu apakah yang ada di kelas ini perikatannya kemarin dengan saya atau tidak. Ya, kalau yang dengan saya mungkin sudah tahu namanya, orangnya. Kalau yang terpas nggak di kelas saya, namanya jangan sampai salah tulis. Kalau ujian-ujian, namanya itu Kinkin, bukan Kinkin. Ya, Wahyuning dia, bukan Wahyuningsi. Ya, nah kemudian ini ya, pokok bahasan 1 kita akan mulai melihat pengertian dari hukum perancangan kontrak. Ya, Mbak, makasih. Hukum perancangan kontrak mulai dari pengertian. Ya. Masuk di kurikulum 12. Ini beberapa literatur yang bisa Anda pakai ya. Saya tidak membatasi ya, karena membuat perancangan kontrak itu, merancang sebuah kontrak itu terlalu banyak buku yang bisa digunakan ya. Tapi untuk diketahui, ini saya yang nomor 7, nomor 8, ini kalau Anda mau bilang ini bisa kita jadikan buku wajib ya, 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9 ini bolehlah Anda gunakan sebagai buku wajibnya. Selebihnya tentu boleh-boleh saja Anda, bahkan disarankan ya, disarankan untuk membaca banyak buku. Ya. Semua kita kuliah itu disarankan membaca banyak buku. Cuma fenomena yang terjadi sekarang ini justru mahasiswa itu kok malas punya buku gitu ya. Karena apa? Sampai ke dalam pembuatan skripsi itu banyak yang hanya ambil-ambil saja dengan kemudahan yang ada sekarang. Anda ambil-ambil saja di melalui Google, Anda ambil tulisan siapa, padahal sebetulnya Anda tidak tahu bukunya itu, tidak punya. Itu kalau kita cari ya, misalnya tulisan di jurnal tentang apa, dia buat catatan kaki tuh, ya, buat catatan kaki, nanti ambil saja catatan kaki itu oleh kalian. Padahal kalian nggak pernah lihat bukunya tuh seperti apa. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang. Jadi seutuhnya Anda tidak pernah baca itu buku gitu. Ya, sebagian besar mahasiswa sudah begitu sekarang. Nah, sering saya tes ini bukunya warna apa. Nah, itu ya. Cetakannya tahun berapa yang kamu punya. Buku ini cetakannya sudah cetakan keberapa itu nggak tahu. Berarti dia nggak punya bukunya. Biasa saya suka tes ke bimbingan saya. Ya, jadi cuma cari ya. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Karena membaca buku itu harus utuh. Nggak boleh ambil cuman halaman 25 aja, halaman 80 aja. Tidak utuh. Padahal kalau kita baca buku itu harus mulai dari pendahuluan, dari bab awal. Bahwa buku itu akan bercerita apa, itu dibaca dulu, baru kita nyambung gitu ya. Dan buku-buku itu pastinya nanti akan Anda pakai ya, apalagi kalau Anda nanti jadi dosen, Anda jadi hakim, itu kan bisa dijadi dasar-dasar teori. Landasan-landasan teorinya tidak hanya kitab undang-undang ya, tapi juga ada literatur. Nah, oke, itu intermezzo bahwa begitu pentingnya literatur sebenarnya. Ya. Walaupun tidak buku ini ya e-book boleh, yang penting Anda
baca ya, dan Anda tahu itu bukunya, bukan cuma ngambil catatan kaki orang kamu pindahkan. Ya. Kadang-kadang curiga, apa iya Anda punya buku tahun sekian gitu. Gitu ya. Jadi kemudahan yang ada sekarang ini hendaknya tidak disalahgunakan gitu ya. Memang sekarang mudah sekali mau cari kalimat. Saya sudah berapa kali menemukan plagiat penulisan skripsi itu. Batalin semua ya. Gitu. Jadi kalau sekedar bahan bacaan ya yes oke, nggak masalah baca tulisan orang. Tapi jangan diplagiat, jangan diambil. Kalau mau ambil ya harus ditulis datanya. Ini ada pernah yang plagiat mentah-mentah loh. Dari awal sampai akhir plagiat. Coret, habis batalin. Gila banget kan. Itu makanya kalau sama saya pembahas atau saya pembimbing, saya mesti cek dulu tuh. Ada nggak tulisan orang yang kayak gitu. Karena itu bukan hanya merusak Anda, tapi juga merusak nama lembaga kalau dibiarin. Oke, sekarang kita masuk ke kuliah ke-1. Yaitu mengenai pengertian dan ajas-ajas dalam hukum perancangan kontrak. Ya, ini adalah mata kuliah yang berprasyarat sudah mengambil hukum perikatan. Dan di awal kuliah ini kita akan bicara tentang istilah dan pengertian perancangan kontrak, lalu ajas-ajas hukum dalam perancangan kontrak, lalu sumbernya apa ketika kita akan membuat sebuah kontrak. Ya, ada 3 aspek atau ada 3 sub pokok bahasan yang insya Allah bisa kita selesaikan di dalam 1 kali pertemuan ini. Insya Allah ya. Bismillah, kita mulai. Mengenai istilah dan pengertian perancangan kontrak, kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan, atau kalau saya ngomongnya kecepatan, tolong di-cut. Karena saya biasanya kalau pertama-tama gini masih bisa ngomong pelan, ya. Ngomong pelan, lambat, masih bisa kalau awal pembukaan. Nanti kalau sudah mulai jeg, keretanya udah jalan, saya ngomongnya cepat, saya takut Anda aja, taunya nggak paham. Ya. Oke, kita bicara soal istilah. Ya. Kenapa disebut perancangan kontrak? Ya, sering dalam bahasa asing disebut dengan kontrak drafting. Ya. Yaitu merupakan istilah yang biasa atau lazim dipakai dalam hasanah akademi maupun praktis. Ya, dalam dunia akademis kayak kita gini, maupun nanti dalam dunia praktis ketika Anda sudah jadi notaris, misalnya, Anda akan mengenal dengan istilah-istilah kontrak drafting. Ya, kayak Ibu gini yang ngajarnya sudah mau hampir pensiun, mahasiswanya udah banyak yang jadi notaris terkenal ya untuk ukuran Bandar Lampung gitu ya. Ketika aku mau bikin perjanjian, minta diteken, sudah dibikin perjanjiannya, minta disahkan kepada notaris, pas datang mahasiswa kita. Pas saya baca, saya bilang, sudah dibaca ulang belum Pak Notaris isinya? Ini yang bikin Bu Kingkin gitu ya. Bu Kingkin kan yang ngajarin gimana membuat kontrak sebelum saya masuk notaris katanya. Ya, jadi ya saya sudah percayalah bahwa ini enggak seperti itulah. Kalau kita ngoreksi itu kan lebih gampang ketimbang kita buat, saya bilang. Nah, gitu ya. Jadi artinya pengalaman jadi notaris itu, pembuatan kontrak drafting itu lebih berpengalaman di notaris tentu ya. Kalau secara teori kan kita taunya cuma teori, kayak Ibu kan cuma tahu teori ya. Ya bisa membuat berdasarkan teori untuk perjanjian-perjanjian yang tidak terlalu tidak terlalu ruwet gitu ya. Perjanjian sederhana yes oke lah gitu ya, kita buatin sini nggak apa-apa. Tapi kalau perjanjian yang kompleks tentu itu memikirkan pemikiran yang
harus fokus juga. Nah, itu sebaiknya dilakukan oleh notaris. Nah, untuk Anda itu nanti setidaknya buat bekal, kalau Anda sudah menjadi sarjana hukum, gimana membuat kontrak, ya, gimana merancang sebuah kontrak, setidaknya sudah mempunyai bekal. Inilah mata kuliah yang akan membekali Anda gimana cara membuat sebuah kontrak. Ya. Nah, kontrak drafting ini merupakan istilah yang lazim dipakai dalam hasanah akademi maupun praktis. Ya. Ada yang disebut dengan kontrak drafting. Ada orang yang menyebutnya dengan kontrak drafting. Ya. Draft itu konsep. Kemudian kontrak drafting artinya pengkonsepan. Atau di bahasa Indonesia kan di dalam judul mata kuliah ini disebut perancangan. Jadi perancangan kontrak itu artinya membuat konsep kontrak intinya. Ya, basicnya ini basic orang yang nanti mau setidaknya kalau Anda jadi sarjana hukum udah tahu gimana cara merancang sebuah kontrak, bagaimana mengonsepkannya, apalagi kalau Anda berniat menjadi notaris, ini mata kuliah dasarnya lah ya. Nanti di notaris itu udah ya, itu belajarnya nguplek-ngupleknya pembuatan kontrak. Ya. Tuh, ya. Jadi kalau yang nanti ada niat mau ke notaris, kurang lebih nanti Anda belajarnya memperdalam apa yang kita sudah dapat di materi hukum perancangan kontrak ini. Ya. Kemudian itu arti kata ya, arti kata dari draft kontrak drafting. Ya. Membuat perancangan sebuah kontrak. Ya. Jadi kontrak drafting itu adalah kegiatan mengkonsepkan atau perancangan kontrak. Atau bagaimana cara penyusunan rancangan kontrak yang sesuai dengan tuntunan. Jadi bukan suka-suka gitu ya. Yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan teori, sesuai dengan ajas, dan sesuai juga dengan kaedah-kaedah bagaimana orang membuat perancangan kontrak. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kita membuat membuat perjanjian itu ada ajasnya bebas. Kita membuat perjanjian apa saja bebas. Tapi ketika perjanjian itu akan dituangkan dalam bentuk tertulis, maka ada tuntunan-tuntunan tertentu yang harus dipatuhi. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa melanggar dari ketentuan-ketentuan atau apalagi kalau sudah akta notaris itu ada secara formal harus memuat itu gitu ya dalam undang-undang kenotariatan. Secara formal harus memuat itu. Tidak boleh tidak memuat hal-hal yang dibimbing di dalam peraturan perundangan. Kalau tidak mengikuti syarat formal, maka dianggap cacat bentuk. Gitu. Nah, karenanya maka dalam kita membuat kontrak drafting, itu maksudnya supaya perencanaan pembuatan kontrak itu, pengkonsepannya itu harus sesuai dengan tuntunan yang ada. Ya. Memang untuk perjanjian tertulis di dalam KUH Perdata sendiri tidak mengharuskan ya. Tidak semua perjanjian diharuskan dibuat secara tertulis. Ada perjanjian-perjanjian tertentu saja. Tapi dalam praktek, kebanyakan dari kita kalau buat perjanjian, kecuali perjanjian ringan-ringan aja ya, perjanjian jual beli permen, perjanjian jual beli apa di warung yang nggak pakai tertulis lah ya. Tapi kalau untuk perjanjian-perjanjian yang kita sendiri menganggap penting terhadap objeknya, maka biasanya kita akan membuat perjanjian itu secara tertulis. Kepentingannya untuk apa? Wong tidak diharuskan kok kita
Kok kita mau amat buat secara tertulis, kok ribet-ribet amat? Kepentingannya untuk apa kira-kira? Kan undang-undang KUH perdatanya nggak misalnya jual beli itu nggak ada ketentuan perjanjian itu harus tertulis, itu tidak harus, itu jual beli tidak harus tertulis. Tapi kita kadang kalau mau jual beli motor ya udah tertulis, kalau jual beli ini ya udah buat tertulis. Kira-kira untuk apa ya? Kok kita sendiri yang punya kesadaran bahwa itu perjanjiannya harus kita buat secara tertulis? Kira-kira kenapa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Kasih komennya. Kenapa? Kenapa kita perjanjian yang secara peraturan tidak diharuskan untuk tertulis, kenapa kita memilih tertulis? Yuk, yang bisa mic-nya dibuka. Di-mute dulu. Kasih komennya, yuk, biar kita dialog dua arah. Jadi jangan dialog searah. Ya, ya. Ya. Siapa namanya? Oh, Andre, Bu. Andre. Ya, Andre. Ya. Apa, Andre? Untuk menghindari one prestasi, Bu. Untuk menghindari one prestasi. Iya, Bu. Yes, oke. Satu, untuk menghindari one prestasi. Yang kedua? Yang lainnya, bukan yang kedua. Yang lainnya? Ada bukti yang sah, Bu. Siapa tuh yang jawab? Aisyah Putri. Aisyah Putri, ada bukti atau bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Untuk mendapat perlindungan hukum, Bu. Mendapat perlindungan hukum. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Jadi jika suatu saat nanti terjadi kendala, bisa kembali lagi melihat perjanjian awalnya, Bu, untuk jaga-jaga aja, Bu, jika terjadi kendala. Jadi itu maksudnya apa? Kok kembali untuk jaga-jaga itu maksudnya apa? Untuk kepastian aja sih, Bu. Nah, kepastian dari perjanjiannya. Untuk sebagai alat bukti, satu itu tadi udah benar, dan untuk ada kepastian tentang prestasi yang harus dipenuhi. Gitu ya. Kita akan tahu seseorang itu one prestasi atau tidak adalah dari rentetan prestasi yang diperjanjikan. Kita mau gugat bahwa dia one prestasi, kalau nggak tertuang, kita juga bingung. Gitu ya. Maka sebagian besar dari kita, meskipun perjanjian itu tidak wajib tertulis, kok kita buat secara tertulis. Alasannya ialah agar ada kepastian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti tulis. Itu pentingnya. Ya. Kita kan kalau hukum itu, apalagi hukum perdata ya, hukum perdata itu kalau nggak ada masalah bobok dia, tidur. Sepanjang belum ada pihak yang dirugikan, hukum perdata bobok, tidur dia. Nanti dia akan terbangun kalau sudah ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Nah, kalau begini nggak bisa ini. Kamu nggak melaksanakan prestasimu, baru ribut, sengketa, silih paham, salah paham. Mulai dia ribut tentang pembenaran hak. Nah, pembenaran hak kalau lisan sulit, ya kalau ada saksi. Kalau tidak, maka kita akan kesulitan. Itulah sebabnya mengapa rata-rata dari kita meskipun tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian itu secara tertulis, kok kita dengan kesadaran sendiri membuat perjanjian atau apa yang kita sepakati itu secara tertulis. Nah, biasanya perjanjian yang tertulis inilah yang kita sebut dengan kontrak. Ya, istilah kontrak dalam KUH Perdata nggak ada. Adanya perjanjian.
Ya, dalam KUH Perdata tidak ada istilah kontrak, adanya istilah perjanjian. Begitu ya, paham ya? Jadi kalau ada istilah kontrak, oh ini ada dalam dunia praktek biasanya yang disebut dengan kontrak ini pun biasanya ya tidak ada dalil yang mengatakan kontrak ialah perjanjian tertulis, enggak ada. Cuma biasanya kalau orang membuat perjanjian secara tertulis, lantas orang menyebutnya sebagai kontrak. Oleh karena itu, maka kalau kita sebut perancangan kontrak, berarti kita akan membuat, akan merancang, akan mengkonsep sebuah perjanjian yang akan dibuat secara tertulis. Begitu. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Ibu. Pengertian perancangan kontrak. Dan pentingnya kenapa sebuah kontrak itu dibuat sebuah perjanjian itu dibuat secara tertulis, meskipun misalnya tidak wajib untuk dibuat secara tertulis. Perjanjian sewa menyewa enggak wajib tertulis. Tapi supaya nanti kalau ada selisih paham punya bukti, maka orang buat secara tertulis. Ya. Oke. Tapi beda dengan istilah yang salah kaprah ya, kontrak rumah misalnya. Kontrak rumah itu maksudnya bukan perjanjian rumah, maksudnya yang dimaksud ialah pengertian sewa menyewa yang ada dalam perdata. Dalam perdata tidak ada kontrak. Yang ada perjanjian ialah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Nah, perjanjian sewa menyewa itu disalah kaprahkan lagi, orang nyebutnya berapa bayaran kontraknya. Kontraknya setahun berapa. Sesungguhnya yang dimaksud ialah sewa menyewa. Ya, nah, jadi harus dipisah-pisah ya. Mana istilah hukum, mana istilah yang biasa digunakan sehari-hari. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus tahu itu. Ya. Oke, kalau ini sudah bisa dipahami, saya lanjut ke berikutnya. Apa yang harus kita kerjakan pada saat kita membuat perancangan kontrak, mengonsep, ya. Mulai melangkah untuk mengonsep, kalau kontrak kan perjanjian tadi ya. Kalau perjanjian pasti pihaknya minimal 2. Kalau 1 namanya janji sendiri dalam hati. Itu bukan perjanjian yang dimaksud dalam perdata. Nazar, janji dalam hati. Kalau aku lulus, aku akan beli apa. Kalau aku lulus, aku dalam hati aja sendirian. Itu bukan perjanjian yang ada dalam KUH Perdata ya. Itu dalam hukum Islam ada nazar, niatan saja. Gitu ya. Kalau perjanjian yang kita maksudkan di sini ialah berarti pihaknya itu minimal 2 yang akan melakukan kesepakatan. Pihaknya minimal 2. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh dan seterusnya. Tapi paling sedikit 2 kalau yang namanya perjanjian. Ya. Lalu kita sebagai pihak yang akan membuatkan konsep kontrak, kita mesti tahu dulu pihaknya siapa dengan siapa ini. Gitu. Ya, siapa dengan siapa yang akan melakukan perjanjian. Nah, oleh karena itu perancangan kontrak merupakan suatu rangkaian kegiatan merancang substansi isi kontrak. Membuat kontrak drafting yang dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Apa dulu yang harus kamu kerjakan kalau ada orang minta tolong dibuatkan kontrak? Yang pertama, tanya dulu ya, orangnya siapa, yang membuat kontrak siapa dengan siapa. Kalau sudah tahu oh si A dengan si B misalnya. Lalu tahapan yang pertama, lakukan identifikasi dulu kecakapan para pihak yang akan membuat kontrak, tapi kecakapan itu diukur menurut hukum. Bukan menurut kamu. Ya. Oh ini mah bisa, pinter dia, nggak apa-apa ini. Nggak seperti itu. Kecakapan menurut hukum itu ukurannya apa saja? Ada diatur dalam pasal berapa? Yuk, kasih komennya lagi. Mari, kasih komen lagi.
Ya, ayo siapa yang bisa kasih komentar? Mengidentifikasi kecakapan para pihak si A dan B yang akan membuat kontrak menurut hukum. Apa ukurannya? Bahwa nanti kamu harus bisa memastikan yang mau buat kontrak ini kedua-duanya orang yang cakap secara hukum. Ayo, siapa yang bisa kasih komen? Hukum perdata sudah lewat, hukum perikatan sudah lewat. Ini mesti harus tahu ini. Bu. Ya? Ya, Bu. Ya. Kalau mengenai untuk pasalnya di pasal 330 KUHP itu menyatakan yang berbunyi perdata tentang ya, KUH perdata ya, itu berbunyi tentang seorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi untuk salah satunya mungkin usianya sudah cukup untuk melakukan perjanjian, Bu. Ya, satu. Betul. Rapip ini yang jawab ya? Pandu, Bu. Oh, siapa? Pandu, Bu. Kasih nama ya, karena nanti saya akan catat yang aktif di dalam kelas ini juga akan mendapat bonus ke reward ya, bukan bonus ya, reward ketika akhir perkuliahan. Oke, Pandu. Betul itu tadi, yang satu itu mengenai usia. Ya. Kita sudah cakap atau belum menurut hukum usiamu berapa? Menurut perdata 21 tahun atau sudah pernah menikah? Ya. Walaupun lu baru 16 tahun, 17 tahun, kalau udah menikah dianggap dewasa. Buka lagi nanti hukum perdatanya. Ya. Itu satu yang dilihat. Yang kedua, apalagi Pandu yang di pasal 330 tadi? Apa? Ayo. Kalau pasal 1320, Bu. 1320 KUH Perdata. Bukan. Tadi sudah benar itu pasalnya. Ada 3. Klasifikasi orang dianggap cakap menurut hukum. Ya. Sehingga kalau cakap, termasuk di dalam pembuatan kontrak, dia sudah boleh. 1, terkait dengan usia. Yang kedua? Sudah kawin. Yang ketiga itu tidak berada di bawah pengampunan. Ya. Sudah dewasa, berumur sekian, atau sudah kawin. Itu jadi 1, Mbak. Jadi 1. Ya, jadi 1 ayat. Yang keduanya, kemudian tidak di bawah pengampuan. Tidak di bawah pengampuan itu bukan tidak gila. Ya, kalau gila kita tahu ya, orang gila nanti ada ukuran dokter gila yang ukur dia itu gila beneran apa gila-gilaan. Apa setengah gila. Nggak bisa ngaku-ngaku. Lalu orang yang tidak di bawah pengampuan. Ini bukan orang gila tapi orang terbelakang. Ya, kalau kita sering bahasa psikologisnya sering disebut orang idiot. Ya, badannya udah gede, mikirnya masih terbelakang. Nah, ketiga kelompok ini itulah orang yang dianggap dewasa, dianggap cakap. 1, dewasa menurut ukuran umur undang-undang. 2, tidak gila. 3, tidak di bawah pengampuan. Kalau Anda mau buat kontrak, 3 hal ini dilihat dulu. Gitu. Ya, 3 hal ini dilihat dulu. Kalau yang datang itu pihaknya salah satunya berumur 14 tahun, oh ini berarti nggak cakap. Belum cakap, kecuali dia sudah pernah dinikahkan. Ya, itu ukurannya ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Itu ya. Yang kedua nggak gila. Ya, secara kasat mata bisa dilihat lah. Ini orgil apa bukan. Kalau sekarang bukan orang gila, nyebutnya orang dengan gangguan jiwa. ODGJ orang nyebutnya. Semua istilah sekarang sudah diperhalus. Tidak gila. Kalau kamu ragu-ragu, kayaknya nih orang
suka gila-gila setengah bulan, gila-gila ini, ya kamu harus hati-hati sebagai pihak yang, kalau nanti udah jadi notaris ya, hati-hati. Jangan setiap orang yang datang kamu buatkan saja karena kamu mau cepet dapat duit lah, nanti di itunya batal gara-gara orangnya nggak cakep. Kita juga yang malu lah, kredibilitas kita sebagai notaris, masa perjanjiannya dibatalin orang. Ya, itu satu ya langkah yang harus kamu ketahui sebelum orang kamu membuatkan perjanjian orang, membuatkan kontrak yang dimintakan oleh orang lain. Kamu lihat dulu, identifikasi dulu tentang kecakapan mereka. Ukur secara hukum, cakep atau tidak, gitu. Secara hukum ya, bukan karena saudara, gue tahu dia pinter, nggak usah, nggak ini bagus kok dia, nggak seperti itu. Tapi tetap kamu lakukan identifikasi. Kemudian yang kedua, kalau sudah oke, si A memenuhi syarat, si B memenuhi syarat, kemudian langkah yang kedua, negosiasi maksud dan tujuan para pihak untuk membuat kontrak. Apa yang akan dinegosiasikan Bapak Ibu? Mau sepakat tentang apa? Kalau tentang apa, itu pasti kita bicara yang pertama, ya kalau subjeknya kan udah tadi, objeknya. Lihat. Lihat objeknya, apa yang akan menjadi objek di dalam perjanjian itu? Oh, tanah misalnya. Oke, tanah boleh menjadi objek perjanjian kok, tanah. Nggak dilarang oleh undang-undang. Ya. Kalau sudah tahu tanah objeknya, baru kamu tanya nanti. Tanah itu di mana, buktinya apa, luasnya berapa, letaknya di mana. Lakukan lagi identifikasi, catat. Biasanya notaris punya asisten untuk catat-mencatat. Tapi kalau kamu belum jadi notaris, setidaknya kamu bisa bantu orang membuatkan kontrak ya begini caranya, gitu. Ya. Kemudian deskripsikan deskripsi nota kesepahaman sebagai persetujuan pendahuluan para pihak untuk membuat kontrak. Ini biasanya untuk kontrak-kontrak yang bersifat kompleks atau kontrak besar. Biasanya perlu MOU. Kalau kontrak atau perjanjian-perjanjian ringan-ringan saja, biasanya MOU tidak diperlukan. Jadi tidak wajib. Ya, tapi kalau yang syarat 1, langkah kedua, itu wajib untuk dilakukan. Karena kalau kita tidak tahu objeknya, nanti kita tidak tahu prestasinya yang akan kita buatkan apa. Baru langkah berikutnya ialah formulasi pernyataan kehendak para pihak yang disepakati dalam kontrak. Kalau objeknya tanah itu mau diapakan? Yang disepakatinya mau dijual atau mau disewakan? Objeknya rumah, Bapak Ibu, rumah itu mau dijual atau mau disewakan? Begitu ya. Jadi kalau kita udah tahu objeknya, maka kita memformulasikan pernyataan kehendak. Kehendak kedua belah pihak ini terhadap barang objek ini akan diapakan. Gitu. Akan diapakan. Tanya sama mereka, kan bukan kita yang mau berjanji. Kita cuma menghimpun data aja. Tanya, mau diapakan ini tanahnya? Dijual atau disewakan saja? Gimana harganya, berapa? Gimana cara bayarnya, dan lain-lain terkait dengan objek itu. Ya, ini tugas yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita sebagai pihak yang akan membuatkan kontrak bagi pihak lain. Akan mengkonsepkan sebuah kontrak atau akan membuat kontrak drafting. Gimana? Bisa dipahami? 1, 2, 3, 4. Oke, kasih respon dulu sebelum saya lanjut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau bisa saya lanjut. Ya, silakan. Itu tadi kan syarat yang tentang kecakapan kan ada 3, Bu. Jadi semisal salah satunya itu nggak memenuhi, Bu. Misal usianya belum sampai 21 tahun, tetapi dia sudah menikah, apa bisa gitu, Bu?
usia belum sampai 21 tahun. Kan ketentuan perdatanya kan yang namanya dewasa itu 21 tahun atau sudah pernah menikah. Kalau atau itu bukan berarti dan ya. Ya. Kalau atau berarti oke. 17 tahun tapi sudah pernah menikah berarti oke dong, dianggap dewasa. Gitu. Ya. Nah, syarat 1, 2, 3 itu sifatnya tentu kumulatif, tidak bisa alternatif. Syarat ketiga-tiganya itu terpenuhi. Dewasa, tidak gila, tidak di bawah pengampuan. Itu namanya syarat kumulatif. Oh, dewasa tapi gila, nggak bisa dong. Gitu. Oh, dewasa nggak gila sih, cuma di bawah pengampuan, agak-agak gitu. Nah, ya nggak bisa juga. Gitu. Nah, itu namanya syarat kumulatif. Oke, siapa yang tanya tadi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke halaman berikut. Udah ya, itu pengertian kontrak drafting dan langkah-langkah kalau kamu diminta tolong oleh orang lain membuat kontrak atau membuat kontrak drafting. Tahu dulu pihaknya siapa? Identifikasi, memenuhi syarat kecakapan menurut undang-undang apa enggak. Jangan sampai salah, kontraknya udah bagus-bagus, nggak taunya orangnya tidak cakap. Kalau tidak cakap, gimana menurut ketentuan 1320? Batal demi hukum. Bukan batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan, berarti ada pihak yang harus membatalkan. Kalau batal demi hukum itu terkait objek, sayangku, terkait objeknya. Objeknya nggak jelas, misalnya, ya. Objeknya dilarang oleh undang-undang. Jual beli boleh, kesepakatan boleh apa saja, tapi objeknya narkoba, nggak boleh narkoba diperjualbelikan. Maka jual beli narkoba batal demi hukum, niteh, alias dianggap tidak pernah ada perjanjian secara perdata. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau yang berkaitan dengan subjek, syarat subjek, itu akibat hukumnya, kalau pasal 1320 bilang, batal demi hukum. Kalau berkait dengan objek, ya, harus hal tertentu dan harus dengan kausa yang halal, itu kalau itu dilanggar, maka perjanjiannya batal demi hukum. Bahasa Belandanya niteh. Dianggap tidak pernah ada. Oke. Jadi itu yang harus langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Satu, periksa dulu orangnya, subjeknya. Yang kedua, periksa objeknya. Itu baru diramu apa yang menjadi kehendak bersama. Tuh, ya. Nah, ketika kita meramu, memformulasikan, ini kan yang keempat kan tadi memformulasikan pernyataan kehendak para pihak. Ini langkah keempat, ya. Ketika kita memformulasikan pernyataan kehendak, maka kita harus memperhatikan ajas-ajas dalam hukum kontrak. Aduh, saya agak batuk, ambil minum ya. Maka kita harus memperhatikan ajas-ajas dalam hukum kontrak yang tidak boleh dilanggar ketika kita memformulasikan kehendak-kehendak para pihak. Apa ajas-ajas itu? Enggak asing lagi bagi Anda yang sudah ambil hukum perikatan. Yang pertama ada ajas konsensualisme, konsensus. Ya. Harus ada kesepakatan, nggak boleh yang satu bilang enggak kok saya nggak mau, saya sebetulnya nggak. Wah, kalau yang satu sudah bilang saya sebetulnya nggak mau, itu berarti tidak ada konsensus. Ya, kalau satu bilang saya maunya ini, yang satu bilang oke, saya juga maunya seperti itu baru terjadi konsensus. Nah, baru kamu formulasikan. Ya, jadi ajas konsensualisme tidak boleh dilanggar.
Karena disitulah letak bahwa perjanjian itu dibuat atas dasar kesepakatan. Kecuali untuk kontrak-kontrak tertentu ya, kayak hibah gitu itu nggak perlu sepakat. Ibu mau ngehibahin apa sama seseorang ya ibu yang memberikan itu formalitas perjanjiannya, hanya saya akan memberikan ini. Nggak perlu ada kesepakatan dari pihak yang akan menerima. Ya. Kemudian ajas konsensualisme ini tidak cukup sebetulnya ya, tidak cukup untuk menjamin kepastian ini, makanya tadi perlu perjanjian tertulis. Ya, karena untuk menjamin kepastian hukum di dalam kontrak tidak cukup hanya bersandar kepada ajas konsensualisme. Meskipun itu adalah hal yang paling utama juga ketika kita membuat perjanjian. Tapi kalau kita bicara soal kepastian hukum, udah kesepakatan tapi ngambang karena lisan, bisa jadi tidak ada kepastian. Hari ini bicara ini, besok udah lain lagi. Tapi kalau dibuat secara tertulis, ajas kepastian, ajas konsensualisme bisa menjamin kepastian hukum. Itulah sebabnya maka tidak cukup sebetulnya ajas konsensualisme itu untuk menjamin kepastian hukum. Cukup untuk membuat perjanjian, tetapi tidak cukup menjamin kepastian hukum. Karena tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya, kurang ya, kecuali kalau ada saksi ya, minimal 2 saksi. Kalau alat bukti tertulis ya sudah, yang tertulis saja yang dijadikan. Hukum acara perdata kita kan gitu. Alat bukti itu kan ada alat bukti tertulis, ada alat bukti pengakuan. Gitu. Ya. Nah, ajas konsensualisme itu terkandung di dalam pasal 1338, itu bersifat perintah, imperatif, harus. Sifatnya harus konsensus dalam membuat sebuah perjanjian. Jadi ketentuan pasal 1338 itu sifatnya imperatif. Harus diikuti. Gitu. Tanpa kesepakatan no perjanjian, tidak ada perjanjian. Tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian, nggak ada sepakat kok, nggak sepakat kok berjanji. Muncul perjanjian, nggak ada. Ya. Itu ya. Jadi contoh ajas kesepakatan yang akan kamu ramu, oh bahwa ini adalah sudah terjadi kesepakatan. Kamu tadi kan memformulasi, meramu. Ajas kesepakatannya di mana bisa dilihat di dalam kontrak. Dalam kontrak, ajas kesepakatan contohnya seperti ini, contoh ya, ini contoh saja. Kamu bisa buat dengan kalimat-kalimat yang lain. Nggak harus seperti ini, tapi di dalam situ terlihat bahwa kesepakatan itu ada. Contohnya, pihak pertama sepakat dengan pihak kedua untuk mengadakan, apa yang akan diadakan? Kontrak jual beli rumah. Mengadakan kontrak maksudnya mengadakan perjanjian, ya. Mengadakan perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang. Jadi ada rumah panggung yang bisa dipasang, dibongkar. Kayak mainan, kayak rumah mainan. Sebanyak berapa? Tadi maka saya bilang, ketika kita bicara objek, objeknya apa? Oh, rumah panggung bongkar pasang. Jumlahnya berapa? Ukurannya berapa? Modelnya kayak mana? Model rumah orang Lampung atau model rumah orang Jawa kayak joglo atau apa? Nah, ini semua identifikasi mengenai objek. Sepakat tentang objeknya. Dengan kontrak sebagai berikut, baru nanti hal-hal yang mengiringi objeknya. 1, misalnya harga sewa sekian, lama sewa sekian, pembayaran sewa dilakukan dengan cara begini. Nah, ini terus ke bawah.
pelan-pelan ya. Kalau bicara perancangan kontrak memang harus pelan. Kamu sekolah notaris sekian tahun itu cuman membuat kontrak. Ya, tapi kontrak yang bagus, yang memenuhi persyaratan. Beserta makna dan hakikat daripada kontrak itu. Memang harus pelan. Ya. Jadi di sini tergambar ya, ada ajas kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak pertama sepakat dengan pihak kedua. Sepakat tentang apa? Yang disepakati tentang apa? Oh, judul perjanjiannya ialah jual beli rumah panggung bongkar pasang. Objeknya rumah panggung bongkar pasang. Perjanjiannya jual beli. Kalau perjanjian jual beli, kita ingat perjanjian jual beli ialah perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, sejauh para pihak tidak memperjanjikan lain, kita rujuk pasal-pasal tentang perjanjian jual beli yang ada di dalam KUH Perdata. Seperti itu. Jadi apa ya, kompleks ya kita berpikirnya ya, lagi mikir ini kita udah cabang ke sana, mikir ini kita cabang ke sini, mikir ini oh ini harus dikonekkan ke sana misalnya. Nah. Jadi kita bicara soal apa namanya identifikasi para pihak aja, kita udah konek ke pasal 330, konek ke pasal 1320, konek ke pasal 31338. Itu semua harus kita lihat. Ya. Oke, ini contoh saja kalimat yang menggambarkan oh di dalam perjanjian ini ada kata sepakat. Kedua belah pihak nggak bisa ingkar lagi, ini ada tertulis bahwa pihak pertama sepakat dengan pihak kedua untuk melakukan perjanjian jual beli. Ya. Jual beli objeknya ialah rumah panggung bongkar pasang. Dengan ukuran ini, dengan jumlah sekian, misalnya rumah untuk dipakai pesta adat. Ya. Jumlahnya berapa, ukurannya berapa, modelnya rumah adat apa misalnya. Dengan isi kontrak sebagai berikut. Di sini nanti sebagai berikut ini, ada pernyataan harga, ada pernyataan berapa lamanya, ada pernyataan bagaimana cara pembayarannya, dan lain-lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Bisa, halo? Bisa, Ibu. Bisa ya, mudah-mudahan sih saya berharap bisa ya. Saya sudah pelan-pelan nih ngomongnya. Tapi kalau seumpamanya belum juga bisa dipahami, jangan dilewatkan, langsung ditanya ya. Karena nanti semakin ke sini semakin ruwet, nanti nanyanya udah bingung. Tadi gue mau nanya apa ya gitu. Masih bicara soal kesepakatan. Kesepakatan itu harus pure, harus murni, harus mulus, nggak boleh ada gangguan-gangguan apapun. Alias yang namanya kesepakatan itu tidak boleh cacat. Kesepakatannya harus lahir batin, nggak boleh cacat. Apa sih yang membuat kesepakatan jadi cacat? Oh, ada. Ada kesepakatan, tapi ada hal-hal yang membuat dia jadi cacat menjadi kesepakatan. Itu bisa dibatalkan juga. Pertanyaan kita, apa yang membuat kesepakatan itu menjadi cacat atau disebut dengan cacat kehendak di dalam sebuah kesepakatan? Itu tidak boleh terjadi. Udah sepakat, tapi ada ini, berarti cacat ini kesepakatannya. Ya. Yang pertama ada dwelling, kesesatan. Ada penyesatan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Sehingga dia setuju, tapi karena kesesat tadi, dia nggak paham tadi.
Dia sudah oke, tapi sebetulnya dia belum paham. Karena ada upaya dari pihak lawan untuk menyesatkan pemikiran pihak lawannya. Atau ada bedroh. Ya, ada bedroh. Penipuan. Sengaja jelas-jelas ada penipuan di dalam pembuatan perjanjian itu. Atau doang paksaan dengan berbagai ancaman ya. Atau ada penyalahgunaan keadaan. Dimanfaatkan nih kalau salah satu pihaknya posisinya bargaining positionnya itu di bawah. Sehingga dilakukanlah penyalahgunaan keadaan itu untuk mencapai suatu kesepakatan. Oke. Jadi kesepakatan itu harus pure, harus murni, tidak boleh ada gangguan-gangguan apapun. Ya, harus benar-benar kesepakatan itu ada. Kita lihat sekarang apa itu yang dimaksud dengan dwelling. Dwelling itu penyesatan tadi ya, penyesatan ya. Ada tipu-tipu dikit, mirip-mirip tipu-tipu dikit. Bohong-bohong kecil. Penyesatan. Pemberian data yang tidak sebenarnya. Ya. Ada dua jenisnya. Ada disebut dwelling. Dwelling yang tidak sesungguhnya. Artinya ada tipu-tipu sikit, tapi belum ada kesepakatan. Contoh yang bisa saya kemukakan. Kadang kita suka ya ke toko A misalnya. Saya tidak sebut tokonya ya. Sekarang banyak toko swalayan. Di situ tertera label harganya 25.000 misalnya. Begitu kita sampai di kasir, ternyata harganya 45 atau 35 atau apa yang angkanya sama dengan angka 2. Sampai di kasir, kita lihatin waktu dia ngetuk harga. Loh, tadi saya lihat di sana harganya 25 loh, Mbak. Kok jadi segitu misal? Oh, itu harga lama, Bu. Loh, kalau harga lama harusnya itu dibuang. Ganti yang harga baru. Ada tipu-tipu sedikit. Kalau kita tidak melihat dia lagi ngetuk harga, kita udah ketipu harga tuh. Kalau kita sudah sampai membayar, sepakat untuk membeli barang itu, maka itu sudah terjadi dwelling yang sesungguhnya. Tapi kalau kata saya, oh nggak jadi Mbak, saya kira tadi 25.000. Sering loh itu kayak gitu, maka hati-hati kalau kita membeli barang di swalayan, waktu dia mengetuk harga, kita pun harus ikut melihat. Karena sering terjadi dwelling yang tidak sesungguhnya ini. Kecermatan kita sebagai konsumen juga dituntut. Ya. Tapi kalau kita belum sepakat karena kita nggak jadi beli tadi, maka dwelling itu menjadi tidak bisa dijadikan alat pembatalan perjanjian karena memang perjanjiannya memang belum terjadi dan itu disebut dengan dwelling yang tidak sesungguhnya. Coba-coba melakukan dwelling, kalau aja bisa terjerat. Tapi ada dwelling yang sesungguhnya, di sini kata sepakat sudah terjadi. Ya. Tetapi kehendak dari salah satu pihak itu cacat. Dia mau, dia sepakat, itu karena dia salah nangkep. Dianya salah prediksi apa yang disampaikan lawan bisnisnya ini tadi. Dia maksudnya menawarkan biola Idris Sardi. Kita semua tahu, tapi Anda nggak tahu kali dengan Maestro Idris Sardi ini. Ini untuk orang-orang ukuran saya yang tahu nih. Ini pemain biola terkenal. Sehingga ketika beliau meninggal, biolanya dilelang, harganya mahal. Nah, bisa saja terjadi ada dwelling, ada upaya
untuk menyesatkan bahwa ini biolanya biola Irisardi. Nggak taunya bukan. Ternyata bukan biola Irisardi walaupun itu mirip. Maka ini yang terjadi ialah dwelling yang sesungguhnya. Kalau ada hal yang semacam ini, berarti kesepakatannya itu cacat. Ya, kesepakatannya itu cacat dan itu akan nanti bisa berdampak pada batalnya perjanjian. Maka kalau kita sebagai pembuat konsep drafting tadi, drafting kontrak tadi, ya kita harus cermat. Harus tahu betul, kita harus terlibat betul. Yang satu nawarin apa, yang lain paham tidak. Bahwa yang menjadi objeknya itu ini, paham nggak Pak? Paham nggak Bu? Ya, jadi sehingga menghindari sepakat yang cacat tadi. Ya, jangan sampai kredibilitas itu mahal harganya. Notaris bolak-balik digugat karena membuat ininya yang salah kan repot nanti. Maka kita perlu cermat. Lalu apa yang membuat lagi kesepakatan itu jadi cacat? Ada tindak kekerasan atau paksaan. Paksaan. Jual beli rumah. Tapi yang pemilik rumahnya diancam. Misalnya yang satu orang kaya mau pindah ke situ, udah beli tanah di sedekatnya. Di dekatnya ada orang punya rumah, mau dibeli juga, karena yang satunya orang kaya kan, gitu. Nah, terus yang satunya kan merasa kalau aku pindah dari sini gimana lah, anakku banyak, terus ini juga nanti akan aku wariskan sama anak-anakku misalnya. Dia agak berat menjual ini. Nah, yang si kaya tadi mengancam, kalau tidak diberikan nanti akan apa dan lain-lain, karena dia tahu ini orang bodoh gitu. Ancaman itu bisa pakai ancaman badan, misalnya dengan kalau nanti enggak ini tembak gitu, atau kalau enggak ini nanti dibom, atau kalau enggak, nah itu namanya ada tindak buang, ada tindak kekerasan di dalam unsur kesepakatan. Itu enggak boleh, apalagi kekerasan enggak boleh. Cuma kalau kekerasannya misalnya kalau nggak seperti ini nanti kalau nanti Anda tidak melakukan perjanjian ini sebagaimana mestinya akan saya gugat ke pengadilan, itu tidak termasuk tindak kekerasan. Ya, yang dimaksud dengan tindak kekerasan itu sifatnya nakut-nakutin gitu loh ya, kayak ngancam-ngancam. Banyaklah sekarang kan yang ngancam-ngancam kayak gitu. Ya, orang anak aja ngancam-ngancam ibunya banyak banget sekarang. Ya, ada tindak kekerasan. Orang melakukan perjanjian diancam, kalau nggak mau nanti kamu saya bunuh atau saya apa. Nah, itu ancaman atau paksaan di dalam melakukan kesepakatan itu menjadikan kesepakatan itu cacat. Suatu saat orang yang dipaksa ini bisa menggugat, ada kesepakatan, tapi waktu saya sepakat itu sebetulnya karena saya takut. Daripada nanti anak saya diapa-apain, maka saya ya udah. Tapi sebenarnya saya tidak sepakat itu, misalnya. Itu berarti kesepakatannya cacat. Ada penipuan. Nah, kalau tadi ini mirip-mirip dengan yang di depan tadi ya. Nah, mirip-mirip dengan ini. Nah, mirip-mirip dengan penyesatan. Yang ini. Penipuan. Ya, atau bedroh. Bedroh itu bentuk kesesatan yang dikualifikasi, artinya ada bedroh jika gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan yang disebabkan oleh rangkaian tipu daya. Tipu. Ya.
mengungkap hal yang tidak sebenarnya. Penipuan. Ya, menyembunyikan fakta tertentu. Misalnya rumah warisan, dia bilang rumah pribadi. Begitu dibeli, digugat sama anggota ahli waris yang lain. Waktu mengadukan perjanjian itu kesepakatan dia nggak bilang bahwa itu rumah warisan misalnya. Begitu udah dibeli, misalnya kejadian. Maka kalau orang mau beli rumah, mesti alas haknya dilihat dulu. Kamu melihat dulu alas haknya, punya siapa tanah itu, bagaimana kronologisnya sampai ada sama dia, dan kemudian akan dia jual. Jadi bedroh atau penipuan itu mengelabui pihak lain dengan mengungkap atau dengan tidak mengungkap fakta-fakta tertentu yang benar. Ya, disembunyikan fakta yang benarnya disembunyikan. Nah, kalau udah seperti ini, kesepakatannya juga menjadi cacat. Ingat itu, kesepakatan yang seperti apa yang cacat? Oh, tadi ada kesesatan. Oh, tadi ada pemaksaan. Oh, ada penipuan. Penipuan tuh beda-beda tipis sama kesesatan. Mirip dengan kesesatan yang sesungguhnya. Tepu-tepu, tapi tepunya banyak. Kalau menyesatkan itu tepu-tepu tapi tipis-tipis. Gitu. Tapi jangan nanti kalau ibu tanya dalam kuis, apa beda kesesatan dengan penipuan? Beda tipis-tipis, Bu. Jangan gitu juga jawabnya. Ya, tapi pemahamannya yang bisa kita ambil ialah antara penyesatan dengan penipuan bedanya sedikit saja. Itu kalau penipuan itu jelas-jelas menyembunyikan fakta. Niat betul menyembunyikan fakta. Niat betul kasih informasi yang salah. Gitu ya. Ada satu lagi. Penyalahgunaan keadaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau pihak lawannya itu pihaknya lemah. Ya. Contoh, kita sebagai debitur kredit bank, itu karena kita butuh uang, butuh pinjam kredit, biasanya semua perjanjian bank itu termasuk perjanjian kredit dibuat secara standar. Dalam perjanjian standar dibolehkan, ya memang dibolehkan, karena itu dibutuhkan dalam dunia praktik. Tapi kalau kita baca isinya, ada item-item yang sesungguhnya mengandung penyalahgunaan keadaan. Kan kita cuma, kalau perjanjian standar itu, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu penyalahgunaan keadaan. Karena apa? Karena wong kita setuju, kita disuruh baca, kita setuju. Apa buktinya kita setuju? Tanda tangan. Gitu. Maka masih pro kontra tentang perjanjian standar itu. Ya. Karena di situ ada aspek penyalahgunaan keadaan. Pasien dengan dokter, udah ada kita sakit, kita juga nggak ngerti ilmu kedokteran. Ibu ronsen dulu, iya. Ibu harus begini, iya. Ibu harus beli obat ini, iya. Apa bisa kita komplain? Karena kita tidak ngerti ilmunya, kebanyakan penyalahgunaan ini terjadi. Penyalahgunaan keadaan ini terjadi di situ. Nah, kita cuma nanya, itu nanti ini ya, habis operasi ginjal 1 bulan kemudian, paling lama 5 bulan, itu ada benang yang harus dicabut yang ditanam di situ. Kita tanya, benang apa ya dok? Itu. Sudah itu urusan dokter. Loh, urusan dokter, tapi kan saya pasiennya yang akan bayar, yang akan ditindak, kan mesti harus ada kesepakatan dong. Nah itu ya. Jadi penyalahgunaan keadaan ini contoh-contohnya bisa terjadi di kasus-kasus seperti itu.
perjanjian antara dokter dengan pasien, perjanjian antara bank dengan nasabah, perjanjian antara buruh dengan majikan. Buruhnya butuh peraturannya begini, ya wis piye meneh daripada orang rumah nggak makan. Padahal perjanjian yang dibuat itu ada aspek penyalahgunaan keadaan. Ya, ada. Itu 4 hal yang bisa dikatakan menjadi penghalang dari sebuah kesepakatan. Atau kesepakatan bisa dikatakan cacat apabila ada salah satu, bukan ini tidak kumulatif ya, salah satu di antara 4 syarat itu. Ya, salah satu di antaranya ada, apakah itu kekerasan, apakah itu penipuan, apakah itu penyalahgunaan kewenangan, itu bisa menjadi syarat bahwa kesepakatan itu cacat. Kenapa Ibu melencengnya jauh amat, Ibu? Ceritakan tadi lagi perancangan kontrak lah. Kan kita mau memformulasikan tadi judulnya. Mau memformulasikan kesepakatan para pihak. Ya kan? Nah, kalau memformulasikan kesepakatan, ya aspek ini harus dilihat. Kesepakatan itu nggak boleh cacat. Maka harus dilihat, ada tipu-tipu nggak di sini? Ada paksaan nggak di sini? Ada aspek penipuan nggak? Ada aspek penyalahgunaan keadaan nggak? Gitu. Ini ceritanya kenapa kita harus bicara sampai ke sini. Karena tadi awalnya kita sedang bicara soal kesepakatan sebagai sebuah aspek yang harus ada, harus terpenuhi berdasarkan pasal 1320, harus terpenuhi kalau kita membuat sebuah perjanjian. Kan harus ada. Yang satu ialah harus ada kata-kata sepakat. 1320 mensyaratkan itu, harus ada kata sepakat. Sepakat nggak boleh main-main, harus benar, tidak boleh cacat. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Silakan disebutkan namanya ya. Ya, nama Rima Marta. Saya ingin bertanya, Bu, terkait contoh yang Ibu berikan terkait dengan terkait Biola Idrisardi dan dengan contoh penipuan terkait objek dari rumah yang dijual belikan itu. Keduanya sama-sama ini, Bu, sama terkait objeknya, sama-sama bukan dari yang sebenarnya. Kira-kira perbedaan yang spesifik dari penyesatan dan penipuan itu bagaimana ya, Bu, spesifiknya? Ya tadi ya, kalau penyesatan, ini ya tadi ya, sayang, yang penyesatan ini tadi kesesatan ya atau dwelling, itu kan ada 2 ya, ada dwelling sungguhan, ada dwelling belum bisa dikatakan dwelling. Perbedaan keduanya, yang satu ini sudah terjadi kesepakatan deal, ya, yang satunya belum. Yang Anda tanya ialah antara dwelling dengan penipuan, gitu ya. Gitu ya. Dwelling yang sesungguhnya, ya. Di dalam dwelling yang sesungguhnya, kata sepakat itu sudah terjadi, tetapi kehendak dari salah satu pihak itu cacat. Maksudnya dia tuh nggak ngeh gitu ya. Dia cuma membayangkan bahwa yang diomongin orang itu ialah biolanya beneran Biola Idrisardi misalnya. Gitu ya. Makanya saya bilang tadi, kesesatan dengan penipuan itu bedanya tipis sekali. Kalau dalam kesempatan menyesatkan itu mencoba untuk mengelabui. Ya. Sedikit saja tapi untuk mencoba untuk supaya orang itu nggak fokus ke situ, gitu ya. Tapi kalau pada penipuan jelas betul dia itu menyembunyikan fakta. Ya. Yang seharusnya faktanya A, dia katakan C. Itu penipuan. Gitu ya. Tapi kalau dia menyesatkan,
itu kalimatnya itu yang dia omongin itu campur-campur gitu sehingga orang bingung menangkap apa yang dia omongin itu gitu. Ya. Jadi unsur menipunya belum kental di dalam penyesatan ini. Ya, tapi udah ada maksud-maksud supaya pihak lawan ini agak enggak fokus gitu ya. Jadi galvok. Misalnya gue lagi ngomongin biola tapi dia ceritanya ini misalnya mirip biola Idris Sardi. Oleh karena itu saya jual seharga 1 miliar misalnya. Lah yang satu nangkepnya ini biola Idris Sardi. Dia nganggepnya bahwa karena menyebut nama Idris Sardi, anggapan dia ini biola Idris Sardi misalnya. Ini kan ada penyesatan tertentu. Gitu ya. Tapi kalau dia dalam penipuan, dia akan mengatakan jelas orang bukan biola Idris Sardi, dia nggak ada kata mirip misalnya. Ini biola milik Idris Sardi. Salah satu biola milik Idris Sardi. Padahal bukan, nepu. Ya kan? Tapi kalau dia katakan mirip, yang satu nganggapnya itu punya Idris Sardi. Gitu ya. Karena dia bilang mirip gitu. Tapi kalau dia bilang ini biola punyanya Idris Sardi. Padahal bukan. Nah, itu nipu. Ya. Memang konsep penipuan di dalam perdata itu masih dicari. Ini saya juga ada membahas kemarin pembatalan putusan arbitrase karena ada tipu daya, tipu muslihat. Ditemukan unsur tipu muslihat. Saya bilang cari konsep tipu muslihat. Apakah sama dengan penipuan yang ada di dalam pidana? Seperti itu. Dalam perdata hanya dikatakan seperti itu. Penipuan itu berusaha untuk tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya, menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya, kayak tadi contoh, uang rumah itu rumah gadang, rumah warisan, dia bilang rumah dia. Nah, itu kan nipu namanya. Ya, menyembunyikan fakta yang sesungguhnya ini benar-benar disembunyikan sama dia. Itu ada aspek penipuan. Bisa dipahami, Rima? Bisa, Ibu. Ya, untuk melengkapinya kamu baca literatur. Ya, kalau kamu tertarik untuk memperdalami. Oke, bisa jadi sebuah skripsi. Misalnya kesesatan di dalam pembuatan perjanjian. Bisa banget gitu ya. Penyalahgunaan nah ini saya juga lagi mau membuat penelitian ini. Ya, mengenai misbruik van omstandigheden. Bahasa Belandanya atau penyalahgunaan keadaan. Ini karena ini banyak benar kasus ini. Bisa ini dijadikan skripsi. Nah, kalau udah level-level semester kayak kamu ini, kalau kita lagi cerita gini, adalah satu ditangkap, oh ini bisa juga nih untuk bahan skripsi. Nah, gitu. Jadi selain belajar teori, juga bisa ada rancangan kalau bisa dijadikan tulisan skripsimu. Jadi selesai teori, selesai mikir untuk pembuatan itu malah sudah digarap gitu. Oke, Rima, untuk memperdalamnya bisa kamu baca ya. Jadi nanti tidak cuma sedikit ilmu yang dari Ibu ya, tapi bisa dibaca selanjutnya. Saya rasa karena waktunya sudah hampir selesai, padahal materinya nggak selesai nih, karena menjelaskannya itu dulu ya. Cacat kehendak dalam kesepakatan dan akibat hukum yang ini dulu selesaikan dulu. Kekeliruan atau kesesatan atau dwelling yang terkait dengan hakikat benda atau orang. Benda atau orang, terkaitnya dengan bendanya atau dengan orangnya. Kalau benda itu menyangkut jumlahnya, kualitasnya, harganya. Kalau dwelling itu menyangkut pemberian kuasa, itu kuasanya itu tidak benar apa yang diberikan itu, ya. Dan akibat hukumnya itu adalah semua perjanjian atau semua kesepakatan yang memiliki cacat kehendak
itu akibat hukumnya dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum ya, tapi dapat dibatalkan. Kenapa Bu kok dapat dibatalkan? Ya walaupun sudah ditepu-tepu dikit, kalau dia nggak merasa dirugikan, kan dia nggak gugat. Itu perdata, kan seperti itu. Maka ya nggak bisa batal demi hukum, tapi dia dapat dibatalkan. Walaupun udah diancam-ancam pakai pistol, kalau dia tidak merasa dirugikan dan dia tidak mengajukan gugatan, ya perjanjiannya jalan terus, kesepakatannya jalan terus. Maka perjanjiannya judulnya cacat itu dapat menyebabkan atau dapat akibat hukumnya adalah batal, dapat dibatalkannya kesepakatan atau perjanjian. Nah, sampai situ ya, sampai situ kita bicara soal ajas kesepakatan. Ya, nggak bisa nih kalau dilanjutkan, masih banyak. Nanti saya jelasinnya tergopoh-gopoh. Anda baca ya, bahwa ada beberapa ajas, yaitu ajas kebebasan berkontrak. Ini juga menjadi bahan, menjadi dasar untuk pembuatan kontrak. Lalu ajas fakta sunt servanda juga menjadi dasar bagi pembuatan kontrak. Ada ajas itikat baik, itu juga menjadi dasar bagi pembuatan kontrak. Nah ini masih banyak lagi materinya, ada 2 slide, 3 slide, banyak slide lagi. Nah, ajas-ajas itu kan sudah kita pelajari di dalam hukum perikatan. Ya kan? Ajas kebebasan berkontrak, ajas fakta sunt servanda, ajas itikat baik, ya. Itu sudah dipelajari semua, silakan dibaca lagi di dalam perikatannya. Ya. Nah, sumber daripada kontrak atau sumber daripada perjanjian itu bisa kamu lihat dalam KUH Perdata, bukunya merujuk pada buku ketiga tentang perjanjian. Itu khusus untuk perjanjian-perjanjian nominat ya, perjanjian bernama. Misalnya kayak perjanjian tukar-menukar, perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan lain-lain yang diatur di sana. Kalau yang tidak diatur, maka kita nanti akan merujuk kepada undang-undang yang mengaturnya. Ya, jadi ada KUH Perdata, ada KUHD, ada undang-undang lain yang mengatur soal kontrak. Ya, undang-undang lain yang mengatur soal kontrak, misalnya Undang-Undang Perbankan, itu mengatur soal kredit perbankan, perjanjian simpan menyimpan. Ya. Kemudian ada Undang-Undang IT, ya. Kemudian ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian ada Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan lain-lain undang-undang yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Jadi kalau kita mau melihat pembuatan kontrak, rujuk saja KUH Perdata untuk perjanjian nominat. Kalau yang inominat bisa dilihat di undang-undang. Ya, artinya perjanjian yang muncul dalam praktek seperti perjanjian leasing, perjanjian factoring, dan perjanjian lain-lain yang termasuk ke dalam perjanjian lembaga pembiayaan, ini ada aturannya sendiri. Ya, perjanjian yang ada dalam KUH Perdata, ini ada perjanjian laut, kontrak asuransi, ya, yang ada di dalam KUHD. Yang lain-lain tadi yang ini, yang undang-undang lain. Banyak ya yang harus dilihat, iya memang. Disitulah kompleksitasnya kita membahas perjanjian dan pembuatan perjanjian. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita siang ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah. Semoga saja kita bisa lakukan Zoom di minggu depan. Dan nanti akan ada tugas-tugas karena sekarang modelnya sistem pembelajarannya itu harus banyak mahasiswa yang aktif ya, aktif dalam arti kata memecahkan persoalan-persoalan dengan diberikan tugas-tugas dari dosen. Jadi makanya secara teori di awal-awal ini secara teori mudah-mudahan bisa ditangkap sehingga nanti ketika pemecahan kasus Anda sudah terbekali. Saya rasa itu saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Sehat terima selalu, Bu. kasih. Selamat siang. Live ya.